Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat poligon bunga. Perkenalkan, saya Rivalia Sandrina, MPM 223510840. Saya Aurora Kaila Sakinasya dengan MPM 2235 Saya Riza Umami Aiman dengan MPM 2235 Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Adriansa dengan NPM 2235104117. Untuk bagian elemen style, bagian ini berisi aturan CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen di halaman. Kemudian, mengatur ukuran scale faktor grafik menjadi 800 x 800 pixel, menetapkan SVG sebagai elemen blok dan memusatkannya secara horizontal dengan margin auto. Untuk body, di sini kita mengatur font dengan seluruh badan dokumen menjadi Arial atau sans serif, menyelaraskan teks di tengah, mengatur latar belakang halaman menjadi warna abu-abu terang. Untuk menambahkan, di sini kita menambahkan padding 50 pixel di bagian atas. Untuk header 1, kita mengatur warna teks untuk elemen header menjadi abu-abu gelap. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Banasibuan dengan NPM 2235107020. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang head. Yang pertama yaitu doctype HTML itu mendefinisikan type dokumen sebagai HTML5-nya. HTML length n itu membuka elemen HTML dan mendapatkan bahasa dokumen sebagai bahasa Inggris atau n. Selanjutnya head, bagian kepala dokumen HTML yang berisi metadata dan elemen-elemen yang tidak ditampilkan secara langsung di halaman. Lalu meta charset UTF-8-nya itu menetapkan karakter encoding dokumen UTF-8 untuk mendukung hampir semua karakter yang digunakan dalam penulisan. Selanjutnya meta name atau viewport menetapkan viewport untuk memastikan halaman di render dengan baik dan sebagai perangkat dan ukuran layarnya. Device width-nya itu memastikan halaman menggunakan lebar layar perangkat. Dan initial scale sama dengan titik 0 itu menetapkan zoom awal ke 100%. Lalu title flower itu menetapkan judul dokumen yang akan ditampilkan di tab browser. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Kaila Sakinasya dengan MPM 22351065. Di sini saya akan menjelaskan tentang gradients. Nah, yang pertama, gradients ini merupakan kode dari beberapa SVG, yaitu Scalable Vector Graphics, yang mendefinisikan beberapa gradien radial untuk digunakan dalam elemen grafis. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang elemen def. Elemen def ini adalah elemen grafis yang dapat digunakan kembali di dalam SVG. Semua elemen yang didefinisikan di dalam def tidak akan muncul langsung di tampilan, tetapi dapat dirujuk oleh elemen lain di dalam SVG. Selanjutnya yaitu gradien-gradien. Gradien radial ini adalah gradien yang memancarkan warna dari pusat lingkaran ke tepiannya. Setiap gradien radial didefinisikan dengan elemen radial gradien seperti ini. Di sini ada 4 gradien radial dengan ID petal 1, petal 2, petal 3 dan juga ID-nya center. Nah, di sini ada CX dan juga CY. Itu adalah menentukan posisi pusat lingkaran gradien dalam presentasi ukuran elemen, yaitu dengan 50% dan juga 50%. R menentukan radius lingkaran gradien. Fx dan juga Vy itu adalah menentukan fokus gradiennya, di mana warna mulai menyebar.
Di sini ada stop offset, yaitu menentukan posisi dalam gradien di mana warna berhenti atau berubah. Selanjutnya ada style. Style ini adalah menentukan warna, stop color, dan juga stop opacity. Selanjutnya, gradien ini berubah dari FFD1 DC di pusat menjadi FF69B4. Selanjutnya ID petal 2 dan petal 3 juga sama seperti petal 1. Nah, di sini juga ada ID center. Gradien ini dapat digunakan untuk mengisi elemen SVG lainnya seperti lingkaran, elips, dan atau bentuk lain dengan menggunakan atribut fill untuk merujuk ke ID gradien yang didefinisikan. Nah, dalam gradiens ini membantu memberikan efek warna yang lebih menarik dan dinamis pada grafis yang dibuat menggunakan SVG. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rivalia Sadrina. Saya di sini akan menjelaskan petals atau kelopak luar dari bunga yang kami buat. Di sini polygon points ini fungsinya untuk meletakkan titik-titik yang akan dibuat dari kelopak yang akan dibuat. Di sini ada 3 titik. Dengan titik pertama yaitu dengan koordinat 0 dan minus 140, titik kedua 50 dan minus 50, dan titik yang ketiga minus 50 dan minus 50. Nah, di sini kami membuat 8 buah kelopak luar dengan masing-masing peletakannya itu menggunakan transform rotasi yang untuk kelopak pertama dengan rotasi 0 tetap di tempat, rotasi kedua 45, yang 45 itu yang ini, yang 90 lalu untuk kelopak yang ini, 135 untuk kelopak yang ini, 150 untuk kelopak di bawah, 225 kelopak kiri bawah, 150 untuk kelopak kiri, 225 itu untuk kelopak ini, lalu 270 itu untuk kelopak ini, dan 315 itu untuk kelopak yang besar ini. Nah, di sini fill ini untuk memberi warna dari masing-masing kelopak. Di sini ada 3 warna dari kelopak-kelopaknya itu, petal 1, petal 2, dan petal 3. Nah, petal 1 ini diambil dari gradien yang sudah kami buat dengan warna pink muda ya. Lalu petal kedua itu kami ngambil dari sini juga sampai petal ketiga. Sehingga bunga yang kami buat itu menghasilkan warna-warna yang berbeda agar lebih enak dipandang dan lebih bervariasi. Saya rasa cukup penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Umami Aiman dengan NPM 22351034. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inner petals dan center. Untuk bagian yang inner petal ini itu adalah bagian kelopak pada bunganya, tapi di bagian dalam. Untuk elemennya ini saya menggunakan polygon yang ingredients atau warnanya itu udah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Fungsi ingredients itu kan untuk menampilkan efek visual yang menarik ketika outputnya dijalankan. Untuk yang pertama, codingannya itu pada bagian polygon, ya sebenarnya fungsinya itu untuk menggambar bentuk yang memiliki sisi. Itulah polygonnya. Dan untuk points-nya, untuk bagian yang ini, itu salah satu atribut yang mendefinisikan koordinat titik-titik yang membentuk poligonnya nanti. Untuk yang saya buat sini itu adalah ini 0,-10, 3,-35, dan -35 dengan -35, dan seterusnya hingga ke bawah, tergantung pada kelopaknya. Untuk fill-nya, bagian ini, itu untuk
menentukan warna pengisian poligonnya yang nanti akan diisi oleh gradien radial yang telah definisikan oleh sebelumnya. Itu bagian defs-nya di codingan di atas. Dan untuk transformnya atau rotasi atau angle-nya, ini untuk memutar kelopak pada sudut tertentu. Tapi kan dalam ini kasusnya itu derajat. Dengan koordinat yang telah ditentukan itu adalah 0,0 untuk membuat kelopaknya itu tersebar merata di sekitaran pusat bunga. Pusat bunga itu nanti itulah senternya. Dan untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang senternya. Senternya itu adalah bagian tengah atau bagian pusat dari bunganya itu. Yaitu kalau warnanya itu warna ungu nanti di gradien yang telah dijelaskan oleh teman saya. Untuk bagian senternya, bagian ini, itu fungsi circle-nya itu untuk menggambar lingkarannya di tengah. Dan untuk CX dan CY-nya, bagian ini, itu koordinat lingkarannya itu berada di 0,0. Dan R atau jari-jari lingkarannya itu saya buat di sini 30. Untuk fill-nya itu untuk menentukan warna pengisian lingkarannya tuh yang diisi menggunakan warna yang telah ditentukan oleh gradiensnya. Itulah namanya center. Baiklah, untuk outputnya itu ada di sini. Ketika dijalankan itu, outputnya akan seperti ini. Untuk senternya itu yang ini, yang bulat ini, dan sisanya itu adalah petalsnya yang telah disesuaikan dengan gradiensnya. Inilah hasil dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.